Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvito Auliansyah dan Tegar Permata Sasmita akan membahas tentang filsafat penelitian. Baik, langsung saja ke materinya. Ontologi secara bahasa. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Lalu ada aspek ontologi. Ada beberapa aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu, yaitu yang pertama metodis, yang kedua sistematis, yang ketiga koheren, yang keempat rasional, yang kelima komprehensif, yang keenam radikal, dan yang terakhir adalah universal. Lalu ada juga karakteristik ontologi. Ada beberapa karakteristik ontologi, yaitu yang pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Kedua, adanya konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu. Yang ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Keempat, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, eksplanatif atau penjelasan, keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Yang kelima, melakukan pembuktian bentuk kasualitas atau causality dan terapan ilmu menjadi teknologi. Yang keenam, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika-logika ilmiah. Dan yang terakhir, memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Lalu ada juga contoh ontologi. Contohnya adalah hampir setiap orang memiliki teman yang dekat dan sudah lama dikenal, bahkan sehari-harinya selalu bersama. Namun pada suatu saat pertemanan tersebut harus terpisah karena tujuannya masing-masing, kemudian teman tersebut kembali lagi bertemu setelah beberapa tahun berpisah. Saat bertemu, terdapat banyak sekali perbedaan dari terakhir kali berjumpa, mulai dari fisik, penampilan, perilaku, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, teman tidak peduli terhadap perbedaan tersebut dan masih menganggapnya teman yang dikenal pada masa lalu. Epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperlihatkan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Baik, selanjutnya ada kemanfaatan epistemologi. Manfaat mempelajari epistemologi dalam mempengaruhi kemajuan ilmiah maupun peradaban. Hal ini disebabkan dengan epistemologi membantu dalam membangun masyarakat, baik modern maupun tradisional, tanpa mengesampingkan peranan kunci dari epistemologi agar mencegah terjadi kemacetan peradaban, kreasi baru, dan temuan original. Epistemologi juga dipelajari agar bisa membantu manusia untuk memahami macam asumsi dasar ilmu pengetahuan, serta memahami kekuatan dan kelemahan dalam setiap metode ilmiah. Contoh epistemologi. Mengenai pembahasan rumah atau bangunan tempat tinggal, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui benda yang sedang kita lihat itu adalah benar-benar rumah. Pertama-tama kita akan melihatnya melalui panca indera. Kemudian hasil dari penglihatan akan dikirim oleh saraf ke otak. Dalam otak, penglihatan tadi akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat diketahui apakah itu rumah atau bukan. Lalu selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu.
Secara umum, aksiologi bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut, sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Aksiologi juga disebut dengan istilah hakikat nilai, di mana nilai-nilai dalam kehidupan ini beragam dan kemudian melibatkan perasaan dan pola pikir manusia, misalnya nilai keindahan, kesetiaan, kecurangan, keadilan, dan lain sebagainya. Aspek aksiologi. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek ataupun dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya. Dua aspek aksiologi yang dimaksudkan adalah yang pertama itu adalah etika. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas. Misalnya suatu kelompok masyarakat. Nah, yang kedua itu ada estetika. Aspek kedua yang di dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan ataupun penilaian personal yang biasa disebut subjektif. Contoh aksiologi. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu penggunaan ilmu membuat kursi. Seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat kursi selesai dibuat, maka pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Misalnya bisa digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada norma hukum. Dalam sebuah negara, tentunya akan berlaku norma hukum. Sifatnya tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. Lewat norma hukum inilah masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum dan tidak, sekaligus tahu nilai-nilai keadilan. Baik, cukup sudah penjelasan filsafat penelitian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.